Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah. Pertama, mari kita bersama untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga pada hari ini kita dapat berjumpa dengan selamat tanpa halangan suatu apapun. Mari kita syukuri dengan membaca kalimat tahmid, Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita rindukan syafaatul uzmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya ingin kami berbagi tentang ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Adapun yang ingin kami bagikan pada kali ini adalah awas, jangan melakukan sholat di 5 waktu ini karena haram hukumnya. Sholat diharamkan. Sudah tahu belum ini? Ternyata di satu sisi Allah memerintahkan untuk sholat. Namun di sini ternyata juga ada waktu yang diharamkan untuk sholat, bahkan untuk menguburkan mayit di waktu yang dilarang ini, 5 ini juga diharamkan. Haramkan itu tidak boleh artinya. Ya. Yang pertama, anjuran sholat adalah sholat tepat pada waktunya. Namun tidak semua orang bisa melaksanakan tepat pada waktunya karena berbagai faktor pekerjaan, faktor keadaan, dan beberapa faktor yang lain, sehingga tidak semua orang yang iman takwanya belum kuat belum bisa menepati sesuai dengan tepat waktu, ala waktiha. Di dalam menyikapi ini, mari kita merujuk apa yang disampaikan oleh Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami dalam kitab Safinatun Najah. Ada 5 waktu yang diharamkan untuk sholat. Apa itu? Yang pertama, ketika terbitnya matahari. Jadi ketika matahari terbit itu, kalau orang Jawa pas meletak srengenge itu tidak diperkenankan untuk sholat. Ya, lebih aman, lebih kurangnya 15 menit setelah waktu matahari terbit, setelah itu boleh untuk melakukan sholat. Bisa sholat hajat, bisa sholat duha, bisa sholat istiqoroh, dan selanjutnya boleh, tetapi tidak pada tepat terbitnya matahari sampai sekitar 15 menit setelah itu. Kalau di dalam kitab itu dikatakan kira-kira saklandian tumbak. Ya, kalau diukur dengan waktu sekitar itu, setelah terbit kemudian 15 menit setelah itu matahari semakin menaik, 15 menit insya Allah sudah aman. Kemudian yang kedua yang diharamkan yaitu waktu istiwa, waktu ketika matahari tepat di atas kita. Jadi matahari tepat di atas kita, jadi kita tidak punya bayangan ke kanan atau ke kiri, ke barat atau ke timur, ya. Itu saat itu tidak boleh sholat juga, ya, tidak boleh sholat juga sampai
setelah itu sekitar 10 menit ya, 10 menit itu sudah sampai masuk saatnya sholat zuhur. Jadi begitu tepat di atas kepala kita tidak boleh sholat apapun ya. Setelah sekitar 10 menitan atau ketika bayangan berada di sebelah timur sudah kelihatan, itu boleh ya, rentang waktunya akan aman lebih 10 menit. Kemudian yang ketiga yang diharamkan waktunya yaitu ketika matahari berwarna kekuning-kuningan sampai tenggelamnya matahari ya, itu juga tidak diperbolehkan setelah asar itu ya, menjelang terbenamnya matahari ya, itu tidak diperbolehkan untuk sholat apapun. Kemudian yang keempat yang tidak boleh yaitu setelah sholat subuh. Seseorang yang sholat subuh tepat pada waktunya, setelahnya itu tidak ada sholat apapun, sholat ba'diyah subuh nggak ada ya. Untuk sholat juga nggak boleh, haram juga ya. Nah, menunggu setelah tadi lebih kurang 15 menit yang pertama ya, yang subuh ya. Kemudian setelah yang keempat, yang kelima sekarang yang diharamkan yaitu selesai sholat asar. Misalnya jamaah Al-Fatih namanya Hadirul, sudah sholat tepat waktu. Setelah itu sampai menjelang maghrib nggak boleh sholat lagi. Sunat ba'diyah asar juga nggak ada ya, nggak boleh. Mau sholat hajat di situ juga nggak boleh ya, kecuali kalau sebelum melaksanakan sholat asar boleh ya. Kalau seseorang sudah sholat asar, setelah itu tidak boleh ada sholat lagi apapun sampai dengan nanti menjelang setelah masuk maghrib ya. Nah, itulah 5 hal yang patut kita pahami agar kita bisa sholat tetapi tidak haram hukumnya. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita, paling tidak menambah wawasan pengetahuan kita tentang agama Islam. Alhamdulillah, demikian yang dapat kami sampaikan. Ada kekurangan, ada kekhilafan, semuanya datang dari kami karena kami merasa orang yang fakir akan ilmu dan tepatnya lupa dan salah. Namun bila ada benarnya, itu semuanya mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tidak punya kebenaran apapun. Maka kami akhiri, billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.